Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Farina Yurahmalisa Wibowo dengan NIM 12011184047 dari kelas TI 42 Gabungan Maintenance. Pada kali ini, saya akan menjelaskan salah satu pilar yang berada dalam TPM atau Total Productive Maintenance, yaitu Education and Training. Terdapat 4 poin di dalamnya, yaitu pengertian, keterampilan, implementasi, serta langkah-langkah. Untuk pengertian, di sini pilar training and education diperlukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan pada saat menerapkan TPM atau Total Productive Maintenance. Kurangnya pengetahuan terhadap alat atau mesin yang dipakai dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan tersebut dan dapat menyebabkan rendahnya produktivitas kerja yang akhirnya akan merugikan perusahaan. Dengan pelatihan yang cukup, kemampuan operator dapat ditingkatkan sehingga dapat melakukan kegiatan perawatan dasar, sedangkan teknisi dapat dilatih dalam meningkatkan kemampuannya untuk melakukan perawatan pencegahan dan kemampuan dalam menganalisis kerusakan mesin atau peralatan kerja. Selain itu, pelatihan pada level manajerial juga dapat meningkatkan kemampuan manajer dalam membimbing dan mendidik tenaga kerjanya atau mentoring and coaching skills dalam menerapkan TPM. Lalu, pilar education and training ini menjadi pilar pendukung dari 7 pilar lainnya yang menjadi peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap anggota organisasi dalam menerapkan pilar lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan menerapkan education and training dengan benar, maka akan membentuk sumber daya manusia yang potensial sehingga produktivitas organisasi tersebut akan meningkat seiring dengan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Selanjutnya terdapat pengertian dari keterampilan. Jadi keterampilan ini adalah kekuatan untuk bertindak secara benar dan refleksif atau tanpa berpikir berdasarkan pengetahuan yang dipelajari seperti halnya fenomena. Dan hal tersebut untuk dapat mempertahankan dalam waktu yang lama. Keterampilan ini pada umumnya mengacu kepada kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan di mana semakin pendek waktu dari deteksi kelainan ke tindakan yaitu semakin baik. Dalam keterampilan itu sendiri terbagi menjadi ke dalam 4 fase, yaitu level 1 dia tidak mengetahui, lalu level 2 itu dia mengetahui, level 3 yaitu mengetahui dan dapat melakukan, level 4 dia dapat melakukan dan dapat mengajarkan kepada orang lain. Selanjutnya di sini terdapat implementasi, terdapat 4 poin di dalamnya, yaitu yang pertama adalah mendefinisikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap pekerjaannya, baik dari segi kompleksitas pengetahuan yang dibutuhkan dan jumlah orang yang mampu untuk mendukung kebutuhan bisnis. Lalu yang kedua adalah analisis keadaan saat ini untuk menilai tingkat terhadap persyaratan yang ditetapkan dan rencana pelatihan yang dikembangkan untuk menutup kesenjangan yang ada. Lalu yang ketiga adalah rencana tersebut akan dilaksanakan dan dievaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut menghasilkan peningkatan kemampuan yang sudah ditargetkan. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah tim pilar akan merancang, mengimplementasikan, serta meningkatkan sistem pengembangan keterampilan untuk memungkinkan pengembangan berkelanjutan dari semua anggota. Di mana dengan seiring berkembangnya program TPM, pilar education and training ini akan diperluas untuk mencakup peran yang lebih luas dan kebutuhan pelatihan yang semakin kompleks. Di sini terdapat langkah-langkah, terdapat 6 langkah di dalamnya, yaitu yang pertama, tim pilar wajib memeriksa status pendidikan dan pelatihan pada saat ini atau existing, di mana hal tersebut dilakukan untuk mempermudah tim pilar dalam menetapkan kebijakan serta prioritas education and training. Lalu yang kedua, sistem pelatihan yang akan dibentuk harus meliputi keterampilan operasi dan pemeliharaan, di mana sumber daya manusia dalam industri tidak bisa lepas dari keterampilan setiap individu. Keterampilan inilah yang wajib dimatangkan guna menciptakan lingkungan kerja yang efisien. Lalu yang ketiga adalah tim pilar wajib dilatih lebih dahulu menggunakan sistem pelatihan yang sudah dibentuk. Poin 4, setelah pembahasan sistem pelatihan telah selesai, selanjutnya adalah melakukan penyusunan kalender pelatihan, di mana kalender pelatihan ini harus disusun dengan seksama dan berhati-hati
agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keterlambatan jadwal kalender. Poin 5, jika sudah matang, pelatihan dapat dimulai. Dan yang terakhir, tidak lupa untuk melakukan evaluasi kegiatan pelatihan yang sudah terlaksana untuk studi pendekatan masa depan di yang akan datang. Cukup sekian penjelasan mengenai education and training. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.